Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan praktik kita mengikuti sebuah modul keren berjudul Mendesain Sistem Keamanan Jaringan oleh Muhammad Syaiful. Sebelumnya kita sudah selesai mempraktikkan modul 3, modul tentang address list. Yang mana kita sudah bisa menambahkan IP client VPCS ke dalam router firewall ketika klien VPCS melakukan ping ke gateway atau ke IP dari router firewall. Selanjutnya kita akan mempraktikkan modul 4, yaitu DST-NAT. Di modul 4 ini kita akan fokus ke 3 buah perangkat, yakni perangkat server yang di sini kita menggunakan Debian, kemudian perangkat router firewall, dan juga nanti kita menggunakan broadband client. Di sini saya menggunakan Windows XP. Sebelum melangkah untuk mempraktikkan modul 4 ini, saya ingin mencoba menjelaskan tentang bagaimana rule firewall pada modul ketiga address list bekerja. Di skenario pertama, kita menambahkan satu buah rule firewall di sini, yakni firewall filter, dan menggunakan chain input. Protokol ICMP, kita gunakan untuk melakukan ping. Kemudian interface yang akan bekerja melakukan filter itu adalah Ether 2 di sini. Ketika kita menguji, kita tidak bisa mendapatkan replay, atau di sini kita akan memperoleh pesan timeout ketika melakukan ping ke gateway atau ke Ether 2 dari router firewall di IP 192.168.108.1 karena ada firewall filter yang mengatur bagaimana ketika kita melakukan aktivitas terhadap jalur yang mesti
terhadap perangkat router firewall ini. Di sini menggunakan chain input sehingga ketika ada paket menuju ke router firewall, masuk menuju ke router, yaitu contohnya melakukan ping ke gateway, maka dia akan di drop. Sedangkan ketika paket ditujukan melewati, maka rule ini diabaikan, maka kita masih tetap bisa memperoleh pesan berhasil atau sukses mencapai ke tujuan kita. Contohnya di sini kita melakukan ping ke Google, yang mana berarti kita melewatkan paket melalui router firewall. Di skenario kedua, kita membutuhkan dua buah rule firewall filter. Rule pertama yaitu kita tambahkan chain input dengan actionnya menambahkan alamat IP asal ke dalam address list yang masuk melalui Ether 2. Kemudian address listnya kita namakan sesuai keinginan. Di rule kedua kita tambahkan filter chain forward. Di sini actionnya drop berdasarkan IP yang sudah ada di dalam list atau address list yang sudah didapat dari rule yang pertama. Maka ketika pengujian, ketika ada IP yang melakukan ping ke gateway, dia otomatis IP itu akan masuk ke dalam address list router firewall. Kemudian IP tersebut tidak akan lagi bisa melakukan ping melewati router firewall. Contohnya ketika kita melakukan ping ke Google. Namun ketika IP kita tidak, atau perangkat kita tidak melakukan ping ke router firewall atau ke gateway, maka kita akan bisa mengakses IP luar atau contohnya IP Google. Dengan melakukan ping ke Google, kita masih akan bisa mendapatkan pesan sukses atau sampai ke tujuan. Sebelumnya kita juga akan mencoba melakukan ping ke Google yang mestinya kita mendapatkan reply dari atau resolve ke DNS server, yaitu IP 10.0.0.1. Kita masuk ke PC 2, kita lihat harusnya kita belum mempunyai IP di PC ini.
Untuk PC2 kita berikan IP DHCP. Kita bisa mendapatkan IP DHCP, kemudian kita lakukan ping ke Google. Atau ping ke OpenDNS Google. Sini kita mendapatkan pesan timeout. Kita coba di PC3, kita tambahkan IP statik, IP IP 192.168.222.168.108.1. Selanjutnya kita coba ping ke Google. Ping ke OpenDNS Google. Nah, di sini kita bisa melakukan ping keluar dari jaringan kita melewati router firewall. Kita berikan DNS IP DNS 10.0.1,8.8.8. So IP. Oke, kita coba ping ke Google. Ping google.com. Masih belum bisa, teman-teman. Kita coba ping ke IP DNS. Kita sudah bisa mengakses ke IP DNS server. Kita coba buka ke PC broadband client. Kita konekkan dulu ke POE servernya. Kita hubungkan, kita remote menggunakan Winbox. Kita bisa cek IP Windows. Kita mendapatkan IP 10.0.9. Selanjutnya kita cek IP DNS. Kita tambahkan checklist di allow remote request. Oke. Kemudian kita coba kembali ke PC3. Kita coba ping ke Google. Nah, di sini kita sudah bisa ping ke Google, teman-teman. Selanjutnya kita coba ping www.google.com. Kita sudah diarahkan ke IP DNS server karena kita di modul awal ya sudah menambahkan DNS statik di
perangkat router ISP ini. Selanjutnya kita bisa mencoba melanjutkan ke modul keempat, yaitu DST-NAT. Kita langsung menuju ke config. Kita buka perangkat server. Kita coba install untuk paket web servernya. Sudo apt get install, atau kita coba ping ke internet dulu teman-teman, google.com. If config if config ping ke google.com. Kita tambahkan servernya di sini teman-teman, 10.0.1 server. Kita coba ping kembali. Nah, di sini kita sudah bisa ping ke Google. Selanjutnya kita coba install untuk paket web servernya.
instalasi paket web server sudah selesai. Selanjutnya kita ikuti langkah-langkahnya. Kita pertama menuju ke direktori dari Apache 2 sites available. Kita lihat isinya ada 2 buah file. Kita perlu melakukan copy paste dari file 000 strip default.conf. Kita copy, perintahnya copy nama file, kemudian nama file tujuan. Kita beri nama panji.id.conf. Selanjutnya kita sudah punya file baru bernama panji.id.conf di dalam direktori sets available Apache 2. Selanjutnya kita edit menggunakan nano, kemudian panji.id.conf. Kita ikuti di bagian server name, kita enable, kemudian kita tuliskan domain name dari web server kita. Misalkan panji.id. Kemudian server aliasnya server alias www.panji.id atau panjisula.id ya. panjisula.id. Kemudian server admin webmaster@panjisula.id. Dokumen root var www.panji.id/public html. Kita save. Kemudian kita buat direktori dari web yang akan kita hosting. Sudo mkdir np var www.panji.id/public html. Kemudian kita buat file index di dalam folder yang telah kita buat. Kita berpindah dulu ke folder tersebut. Kita buat file index.html. Kemudian kita edit filenya, kita isikan
script HTML. Web praktik modul keamanan jaringan. Di sini ada H1, welcome, kemudian kita tambahkan paragraf. Ini file index dari web server. panjisula.id. Kita save. Kemudian kita berikan kepemilikan dari file atau direktori dokumen root kita. chown minrf panji var www .id. chown minrf. Oke. Kita lihat direktorinya. var www panji. Sini var www. Di sini sudah Panji ya, usernya Panji, kemudian grupnya Panji. Kemudian kita aktifkan file config-nya menggunakan perintah a2 insight. Nanti kita coba cari tahu lebih lanjut tentang perintah-perintah yang masih perlu yang bisa kita ulik lagi. Contohnya a2 insight ini. Kita lakukan perintahnya panji.id.conf.
nonaktifkan untuk config defaultnya, default.conf. Kita nonaktifkan. Dua decide, kemudian kita restart service Apache 2 nya. Service Apache 2 restart. Selanjutnya kita menuju ke router firewall. Namun sebelumnya kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.